Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat replik penggugat. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana membuat gugatan, bagaimana membuat jawaban, eksepsi, dan gugatan rekonvensi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat replik yang baik dan benar, sehingga kemudian replik saudara itu dapat dibaca dengan baik, dapat dipahami dengan baik oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara, sehingga majelis hakim dapat dengan mudah mengerti isi dari replik yang akan Anda ajukan di muka sidang pengadilan. Baik, yang pertama seperti biasa dalam replik itu harus ada yang namanya tanggal. Tanggal di sini adalah ditulis pada saat tanggal saudara akan menyerahkan replik kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Misalnya tanggal 14 bulan Februari, maka saudara juga harus tuliskan tanggal pada saat Anda akan menyerahkan replik tersebut. Kemudian yang kedua, seperti biasa juga Anda harus mencantumkan kepada siapa replik tersebut akan diberikan. Tentunya di sini biasanya ditulis kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor berapa, tentang perkara yang sedang Anda hadapi di muka pengadilan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga judul terkait dengan replik yang saudara ajukan. Judul ini seringkali terabaikan oleh advokat maupun lawyer pada saat mengajukan replik kepada majelis hakim. Judul ini menjadi sangat penting karena kemudian untuk dapat memudahkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara, agar kemudian dalam hal membaca berkas perkara itu dapat memudahkan beliau dalam hal memahami terhadap apa yang sudah diajukan oleh saudara. Kemudian yang keempat, Anda juga harus mencantumkan pengantar. Apakah pengantar itu berkaitan dengan siapa-siapa saja yang dikuasakan kepada seorang advokat atau beberapa advokat. Kemudian pengantar itu juga berisi tentang awalan apa saja yang akan Anda serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Misalnya, pengantar itu berisi replik ini disusun berdasarkan jawaban yang sudah disampaikan oleh tergugat pada tanggal berapa. Jadi, pengantar ini merupakan hal yang harus Anda tulis dalam replik yang akan Anda ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Kemudian yang kelima, replik juga harus berisi tentang isi atau konten yang akan Anda counter terhadap keseluruhan jawaban maupun eksepsi maupun rekonvensi yang sudah diajukan oleh tergugat. Jadi di sini kalau misalkan tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut juga dapat dilawan atau dikonter oleh saudara, tentunya melalui replik saudara. Replik saudara tentu harus dibagi dari berbagai macam konter di sini. Jadi replik dapat berupa jawaban dan sanggahan terhadap eksepsi, kemudian juga sanggahan terhadap pokok perkara. Juga kalau misalkan ada rekonvensi, maka juga saudara dapat menuliskan tentang eksepsi terhadap rekonvensi yang diajukan oleh tergugat. Selain itu juga saudara dalam rekonvensi itu juga bisa dapat mengcounter terhadap keseluruhan pokok perkara yang diajukan oleh tergugat. Jadi di sini Anda harus komprehensif memberikan alasan-alasan saudara terkait dengan jawaban yang sudah diajukan oleh tergugat. Sekali lagi, dalam isi dari replik ini
Anda harus mengcounter secara rinci terhadap keseluruhan argumentasi yang sudah diajukan oleh tergugat. Sehingga jangan sampai kemudian ada hal-hal yang tidak dilakukan counter oleh saudara, sehingga kemudian itu menjadi nilai tersendiri bagi majelis hakim untuk menilai dan membuktikan terhadap pokok perkara yang sudah diajukan melalui replik saudara. Kemudian yang keenam, setelah Anda menguraikan tentang isi dalam replik saudara, maka tentunya saudara juga harus mencantumkan petitum yang saudara mintakan. Meskipun petitum ini tidak harus ditulis secara keseluruhan, akan tetapi biasanya dalam petitum, dalam replik, itu hanya mengisikan yang pertama, menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya, atau kemudian menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Itu adalah petitum primer. Untuk petitum subsidiar seperti biasa, kita mintakan juga apabila pendapat majelis hakim berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jadi permintaan terhadap petitum itu sama seperti yang di awal, akan tetapi dalam poin replik ini biasanya tidak ditulis secara keseluruhan. Sekali lagi hanya menuliskan poin tentang yang pertama, menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Itu kalau misalnya tidak ada eksepsi. Akan tetapi kalau kemudian ada eksepsi dari tergugat, maka petitum juga harus dipisah. Yang pertama petitum terkait dengan eksepsi, yang kedua terkait dengan pokok perkara, baru kemudian apabila ada rekonvensi maka tentu juga harus dicantumkan petitum terkait dengan rekonvensi. Misalnya ada eksepsi dari saudara, maka juga dituliskan terkait dengan eksepsi rekonvensi dan terkait dengan pokok perkara rekonvensi. Jadi petitum itu secara komprehensif harus menuliskan tentang poin apa saja yang akan Anda mintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Sedangkan yang ketujuh atau yang terakhir adalah seperti biasa saudara juga harus menuliskan tanda tangan saudara sebagai lawyer maupun tanda tangan saudara sendiri apabila saudara tidak mengkuasakan kepada penasihat hukum atau advokat atau pengacara. Itulah kiranya 7 poin yang harus ada atau yang harus Anda cantumkan dalam hal Anda membuat sebuah replik yang akan Anda ajukan di muka sidang pengadilan terkait dengan persoalan hukum yang sedang atau akan Anda hadapi. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.